Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Fitria Rahmawati, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Program Studi Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi berjudul Konflik Hukum dalam Perjanjian Internasional. Penyelesaian sengketa kontrak lintas negara berdasarkan prinsip kepatuhan dan itikat baik. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat mengikuti kegiatan presentasi kali ini dengan keadaan baik dan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Di era globalisasi, hubungan bisnis antar negara berkembang sangat pesat. Perusahaan-perusahaan dari berbagai negara saling bekerja sama melalui kontrak internasional dalam bidang perdagangan, investasi, jasa, teknologi, maupun pembangunan infrastruktur. Namun demikian, hubungan bisnis antar negara berkembang sangat pesat. Perusahaan-perusahaan dari berbagai negara saling bekerja sama melalui kontrak internasional dalam bidang perdagangan, investasi, jasa, teknologi, maupun pembangunan infrastruktur. Namun demikian, semakin banyak kerjasama internasional yang dilakukan, semakin besar pula kemungkinan timbulnya sengketa hukum. Sengketa tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan sistem, bahasa, budaya, kepentingan ekonomi, maupun perbedaan penafsiran terhadap isi kontrak. Sebagai contoh, perusahaan Indonesia mengadakan kontrak dengan perusahaan Jepang. Ketika terjadi wan prestasi, muncul pertanyaan penting, yaitu hukum negara mana yang harus digunakan, pengadilan mana yang berwenang mengadili, dan bagaimana putusan tersebut dapat dilaksanakan. Pernyataan-pernyataan tersebut seringkali menjadi isu penting dalam perjanjian internasional. Maka tujuan presentasi saya kali ini ingin membahas, yaitu tentang menjelaskan pengertian perjanjian internasional dalam hubungan kontrak lintas negara, menjelaskan prinsip kepatuhan dan itikat baik dalam melaksanakan perjanjian internasional, dan ketiga, menganalisis penyelesaian sengketa kontrak lintas negara, menjelaskan contoh kasus nyata beserta penerapan hukumnya. Kelima, memberikan kesimpulan dan rekomendasi mengenai pentingnya kepatuhan terhadap kontrak internasional. Topik ini sangat penting karena perkembangan perdagangan internasional semakin pesat. Indonesia juga semakin banyak menjalin kerjasama dengan berbagai negara, sehingga pemahaman mengenai penyelesaian sengketa kontrak internasional menjadi kebutuhan bagi para praktisi hukum maupun pelaku usaha. Selain itu, prinsip kepatuhan dan itikat baik merupakan fondasi utama agar hubungan internasional berjalan secara adil dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Saya akan mulai dengan pengertian perjanjian internasional itu sendiri. Perjanjian internasional merupakan kesepakatan yang dibuat oleh subjek hukum internasional dan diatur oleh hukum internasional untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. Namun dalam praktek bisnis internasional dikenal pula kontrak internasional atau international commercial contract, yaitu perjanjian antara pihak-pihak yang berasal dari negara yang berbeda. Walaupun kontrak tersebut dibuat oleh perusahaan swasta, kontrak tersebut tetap memiliki dimensi internasional karena melibatkan lebih dari satu sistem. Agar kontrak tersebut memberikan kepastian hukum, para pihak biasanya menentukan hukum mana yang berlaku atau memilih salah satu hukum, forum penyelesaian sengketa, bahasa kontrak, arbitrase, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tema utama dalam presentasi ini adalah kepatuhan dan itikat baik. Dalam hukum internasional dikenal azas pacta sunt servanda,
yaitu setiap perjanjian yang dibuat secara sah wajib dipatuhi oleh para pihak. Artinya, ketika suatu kontrak telah ditandatangani, maka setiap pihak wajib melaksanakan isi kontrak tersebut secara benar. Selain itu, terdapat prinsip good faith atau itikat baik. Itikat baik berarti setiap pihak itu harus jujur, terbuka, tidak menyalahgunakan keadaan, tidak melakukan tipu muslihat, serta melaksanakan kontrak secara adil. Prinsip ini bahkan telah diakui oleh Konvensi Wina tahun 1969 mengenai hukum perjanjian. Tanpa adanya itikat baik, hubungan hukum internasional akan kehilangan rasa saling percaya, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa berkepanjangan. Konflik hukum terjadi ketika suatu sengketa melibatkan lebih dari satu negara, sehingga muncul pertanyaan mengenai hukum mana yang berlaku. Misalnya, perusahaan Indonesia melakukan kontrak pembangunan pelabuhan dengan perusahaan Korea Selatan. Kontrak ditandatangani di Singapura. Pembayaran dilakukan melalui bank di Amerika Serikat. Proyek berada di Indonesia. Apabila terjadi wan prestasi, maka muncul beberapa kemungkinan, yaitu apakah menggunakan hukum Indonesia, hukum Korea Selatan, hukum Singapura, atau hukum internasional. Oleh karena itu, sejak awal kontrak harus mencantumkan klausul pilihan hukum. Selain itu, juga harus dicantumkan mekanisme penyelesaian sengketa. Adapun beberapa bentuk mekanisme penyelesaian sengketa. Secara umum terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa kontrak internasional, yaitu yang pertama akan melakukan negosiasi. Negosiasi merupakan penyelesaian yang paling sederhana, yaitu para pihak duduk bersama mencari solusi tanpa melibatkan pihak ketiga. Cara ini terlihat sangat relatif cepat, murah, dan bahkan menjaga hubungan bisnis. Yang kedua yaitu dengan cara mediasi. Mediasi itu kita melakukan negosiasi. Apabila terjadi negosiasi yang gagal, maka para pihak dapat menggunakan mediator. Mediator hanya membantu mencarikan solusi dan tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan perkara. Arbitrase yang ketiga yaitu arbitrase internasional. Merupakan metode yang paling banyak digunakan karena ada beberapa alasan menggunakan metode arbitrase internasional ini, karena lebih cepat, bersifat rahasia, arbiter merupakan ahli di bidangnya, dan putusan dapat dilaksanakan di banyak negara berdasarkan Konvensi New York tahun 1958. Lembaga arbitrase internasional yang terkenal antara lain yaitu International Chamber of Commerce. Kedua, Singapore International Arbitration Center. Yang ketiga, London Court of International Arbitration atau LCIA. Apabila kontrak tidak mengatur arbitrase, sengketa dapat dibawakan ke pengadilan. Namun cara ini sering menghadapi kendala yurisdiksi atau pelaksanaan putusan di negara lain. Sebagai contoh analisis kasus, yaitu sengketa antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan asing mengenai pembangunan kontrak infrastruktur. Dalam kontrak disepakati bahwa apabila terjadi sengketa, maka penyelesaian dilakukan melalui arbitrase di Singapura menggunakan aturan SIUC. Ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak, maka lainnya mengajukan arbitrase. Majelis arbitrase kemudian memeriksa bukti-bukti, mendengar saksi ahli, dan akhirnya memutuskan bahwa pihak yang melakukan wan prestasi wajib membayar ganti rugi. Kasus ini menunjukkan bahwa klausula arbitrase memberikan kepastian hukum sehingga sengketa dapat diselesaikan secara profesional. Begitu. Adapun pendapat beberapa ahli mengenai ini, yaitu menurut para ahli hukum internasional seperti Mohtar Kusuma Atmaja, hukum internasional berfungsi menciptakan
ketertiban dalam hubungan antar negara maupun hubungan yang memiliki dimensi internasional. Sementara itu, Dual Adolf menjelaskan bahwa dalam kontrak bisnis internasional sangat penting adanya klausul mengenai pilihan hukum dan pilihan forum guna menghindari konflik yurisdiksi. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa penyusunan kontrak yang baik dapat mencegah sengketa di kemudian hari. Kemudian, untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari, beberapa hukum internasional tidak hanya terjadi pada perusahaan besar. Saat ini banyak sekali UMKM bahkan yang melakukan ekspor melalui marketplace internasional. Begitu pula perusahaan startup Indonesia bekerjasama dengan investor asing. Itu semua bentuk kerjasama tersebut memerlukan kontrak yang jelas. Apabila para pihak memegang prinsip kepatuhan dan itikat baik, maka hubungan bisnis akan berjalan dengan lancar dan saling menguntungkan. Dan sebaliknya, apabila salah satu pihak melanggar kontrak, maka akan timbul sengketa atau merugikan kedua belah pihak. Jadi di presentasi saya ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa kontrak lintas negara memiliki karakteristik yang berbeda dengan kontrak nasional karena melibatkan lebih dari satu sistem hukum. Oleh sebab itu diperlukan pengaturan yang jelas mengenai hukum yang berlaku, forum penyelesaian sengketa, serta hak dan kewajiban para pihak. Prinsip kepatuhan atau pacta sunt servanda atau prinsip itikat baik merupakan dasar utama untuk melaksanakan setiap perjanjian internasional. Melalui kedua prinsip tersebut diharapkan tercipta kepastian hukum, keadilan, serta hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dan tidak ada yang merasa dirugikan dalam hal ini. Beberapa rekomendasi yang saya sampaikan yaitu bahwa setiap kontrak internasional itu harus disusun secara jelas dan rinci. Dan yang kedua, apabila para pihak mencantumkan klausul pilihan hukum dan arbitrase. Dan yang ketiga, pemerintah Indonesia perlu terus meningkatkan pemahaman mengenai hukum kontrak internasional bagi pelaku usaha. Selain itu, setiap pihak harus mengutamakan itikat baik dalam melaksanakan perjanjian, karena itu salah satu kunci utama kita dalam melakukan perjanjian itu harus mempunyai itikat yang baik supaya kerjasamanya terjalin dengan baik pula. Dengan demikian, sengketa internasional dapat diminimalkan dan kerjasama antar negara dapat berlangsung secara berkelanjutan. Mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai konflik hukum dalam perjanjian internasional, penyelesaian sengketa kontrak lintas negara berdasarkan prinsip kepatuhan dan itikat baik. Semoga presentasi ini menambah wawasan mengenai pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian internasional serta penyelesaian sengketa kontrak lintas negara. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan seluruh pihak yang telah menyimak presentasi saya ini. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.